Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi baru ya di semester 5 ini, yaitu tentang lahirnya Orde Baru. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang kebijakan-kebijakan tentang kehidupan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa zaman Orde Baru ini itu pasti sudah teringat atau mungkin sudah terbesit di pikiran kalian kalau dalam Orde Baru itu pasti adalah pemerintahan Soeharto ya, yang berlangsung dari tahun ya katakanlah berlangsung dari tahun 68 sampai 98 ya, resminya itu kan tahun 68 ya. Jadi selama lebih dari 30 tahun ini pemerintahan Soeharto memerintah Indonesia ya. Ada yang mengatakan bahwa pemerintahan dengan tangan besi, ada juga yang memerintah dengan The Smiling General. Tapi kita lihat juga bagaimana sih lahirnya pemerintahan Orde Baru ini dan apa yang menyebabkan pemerintahan Soeharto ini disebut sebagai pemerintahan Orde Baru. Ya, lawannya kan ada Orde Lama. Nah, Orde Lama itu lebih condong ke pemerintahannya Soekarno. Ya, demokrasi terpimpin itu disebutnya sebagai Orde Lama, sedangkan Orde Baru itu adalah sebutan untuk pemerintahan Soeharto. Ya. Nah, ini adalah peta konsep dari lahirnya Orde Baru ya. Kita awali dengan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat ya yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kemudian lanjut ke Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret ya yang berlangsung dari tahun 66 ya. Aksi Tritura juga tahun 66 ya, di mana nanti Super Semar ini menjadi proses transisi kekuasaan pemerintahan Soeharto yang mengemban kekuasaan sebagai pejabat presiden ya, di mana Soeharto nanti menerima surat kuasa dari pemerintahan saat itu ya. Walaupun sebenarnya Super Semar ini juga nanti menjadi suatu hal yang dipertanyakan, apakah benar surat ini surat yang dijadikan sebagai tanda pemindahan kekuasaan atau sebatas untuk mengamankan situasi negara saja ya. Kemudian ada transisi kekuasaan. Nah, di dalam sini transisi kekuasaan di sini nanti ada yang disebut dengan dualisme kekuasaan ya. Dualisme ini merupakan sudah saat itu memang sudah ada kekuasaan yang berlangsung, yaitu kekuasaan dari pemerintahan Soekarno. Tapi saat itu juga pemerintahan Soekarno sudah mulai dipertanyakan kekuasaannya, kebijakannya. Banyak yang masyarakat yang sudah merasa tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Soekarno. Ya, jadi ini adalah 3 bahasan yang akan kita bahas di dalam lahirnya Orde Baru ya. Dan Orde Baru itu ya memang kalau tadi secara resminya memang tahun 68 ya, tapi dilihatnya itu dari tahun 66 dengan dicetuskannya Super Semar ya. Pasca gerakan 30 September memang saat itu ketika situasi politik Indonesia mulai tidak stabil, banyak yang berharap bahwa pemerintah Soekarno ini segera berakhir ya, terutama dari elemen-elemen pemuda. Oke, kita bahas dari aksi Tritura tahun 66 ini ya. Jadi aksi Tritura ini merupakan aksi yang dipelopori oleh mahasiswa saat itu ya. Jadi mahasiswa yang berdemo saat itu memiliki kita lihat di sini ya, kita lihat di sini Orde Baru itu memiliki awal yang sangat mengerikan juga sebenarnya ya, dimana kita lihat di sini jadi aksi Tritura ini merupakan sebuah aksi di mana pemerintahan Soekarno saat itu sudah mulai tidak dipercaya lagi oleh masyarakat ya, terutama oleh elemen-elemen mahasiswa. Nah, aksi Tritura ini yang berlangsung dari tahun 66 ini sebenarnya ini merupakan rentetan yang sebelumnya sudah terjadi ya. Jadi ketika tahun 66 ini mahasiswa yang berada di seluruh Nusantara, berada di seluruh Indonesia, terutama saat itu di UI ya, sudah mulai mengadakan mengadakan diskusi-diskusi tentang kehidupan politik di Indonesia ya, terutama mahasiswa-mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam KAMI ya, atau organisasi ekstra kampus yang disebut dengan KAMI ya, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa ya. Jadi ketika tahun 60-an itu sudah mulai muncul beberapa organisasi ekstra kampus ya, dilihat dari yang disebut dengan HMI,
kemudian ada GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian ada lagi nanti organisasi-organisasi ekstra kampus ini nanti mengumpulkan beberapa masa untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Nah, organisasi-organisasi ekstra ini nanti tergabung di dalam KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Walaupun sebelumnya organisasi ekstra kampus ini juga dipolitisasi oleh pemerintah, oleh partai-partai tertentu. Ya, tapi akhirnya nanti mahasiswa ini seluruhnya nanti kumpul menjadi elemen mahasiswa yang melaksanakan aksi demonstrasi ya, terutama dalam aksi Tritura ya. Kalau kalian tahu ada Suhokgi ya, itu adalah seorang tokoh idealis yang sangat memperhitungkan dan mengkritik pemerintahan Soekarno saat itu. Nah, demonstrasi ini itu berlangsung sangat ketat, di mana terjadi beberapa aksi yang hampir seluruh istana itu dikepung oleh elemen mahasiswa. Ya, jadi angkatan-angkatan ini, angkatan mahasiswa tahun 66 ini disebut sebagai angkatan 66. Ya, jadi kalau kita tahu gerakan mahasiswa itu ada beberapa angkatan mahasiswa ya, dimulai dari angkatan 66. Sebenarnya kalau angkatan pemudanya itu diawali dari tahun 45, kalau dari tahun 28 kalau kalian tahu itu. Jadi ada angkatan 28, ya angkatan 28 itu ketika mulai muncul ada organisasi-organisasi pergerakan nasional, dimulai dari Sumpah Pemuda. Kemudian nanti lahir juga angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini nanti terjadi peristiwa Rengas Dengklok, ya Soekarni, kemudian ada Wikana dan lain sebagainya. Kemudian ada angkatan 66. Nah, angkatan 66 ini adalah angkatan Sohokji dan kawan-kawan, di mana nanti organisasi-organisasi dalam elemen kampus itu nanti berdemonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Kemudian nanti ada juga angkatan 98, ya angkatan reformasi, di mana mahasiswa menggulingkan pemerintahan Soeharto. Ya, jadi kalian juga harus mengetahui dulu tentang aksi-aksi gerakan mahasiswa. Nah, kembali lagi ke aksi Tritura ini. Di dalam aksi Tritura ini juga dipelopori oleh beberapa elemen ya, seperti KAPI ya. KAPI ini merupakan Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Indonesia. Kemudian ada KAMI ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kemudian ada KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Ini perlu digarisbawahi bahwa di sini KAPI itu sebenarnya organisasi yang pelajar yang benar-benar terpelajar ya, tahu demonstrasi itu tahu tujuannya apa, bukan hanya sekedar demonstrasi yang ingin viral ya. Kalau kita ketahui kemarin kan ramai ya, ada beberapa mahasiswa, ada beberapa pelajar terutama anak SMK yang ikut dalam aksi demonstrasi menuntut Omnibus Law ya. Jangankan mereka kesana itu hanya sebatas ingin viral saja. Kalian kalau misalkan ingin demonstrasi itu boleh, asalkan tahu tujuan, tahu yang dipermasalahkan itu apa. Jangan hanya sekedar demonstrasi untuk viral saja, jangan hanya sekedar untuk memenuhi instastory saja gitu. Ya, saat itu memang elemen-elemen ini baik dari pemuda, kemudian mahasiswa dan pelajar ini itu bersatu untuk menurunkan pemerintahan Soeharto ya. Nah, adapun aksi Tritura ini itu dilatar belakangi karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan ya, seperti yang kita ketahui bahwa semenjak tahun 60-an ini ya, di mana mulai terjadi inflasi yang sangat tinggi ya. Soekarno mengadakan olahraga-olahraga, event-event internasional yang menguras biaya. Salah satunya ada Asian Games. Nah, Asian Games itu tidak meninggalkan sekedar olahraga biasa, tapi juga meninggalkan hutang yang sangat banyak. Walaupun saat itu Asian Games dibantu oleh negara-negara Blok Timur, tapi tetap hutang Indonesia semakin banyak. Kemudian ada krisis politik demokrasi terpimpin. Nah, pasca gerakan 30 September tahun 65, banyak mahasiswa yang mulai tidak percaya lagi terhadap kabinet yang dipimpin oleh Soekarno. Ya, kabinetnya itu kan namanya Dwi Kora. Nah, kabinet Dwi Kora ini itu masih diisi oleh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia. Sehingga nanti memunculkan krisis politik di mana orang-orang di bawah pemerintahan Soekarno, terutama di dalam demokrasi terpimpin, itu dianggap sebagai ikut dalam gerakan 30 September. Kemudian mahasiswa juga nanti kecewa terhadap gerakan 30 September, di mana Soekarno tidak tegas terhadap tokoh-tokoh yang
termasuk ke dalam gerakan 30 September. Jadi soal gerakan 30 September itu sudah tidak dibereskan secara benar oleh pemerintahan Soekarno. Ya, maka dari itu nanti Tritura ini dianggap sebagai tantangan mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Ya. Nah, kalau kalian juga tahu di dalam aksi Tritura ini juga ada sosok yang sangat idealis saat itu. Ya, sosok di mana menjadi salah satu pujaan bagi mahasiswa, ya, yaitu I think in the campaign Sukarno in 1966 there's a mutual interest between the army who against Sukarno at that moment or part of the army who are against Sukarno because they are still a group of the army officer who is for Sukarno and the student who are really anti Sukarno because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. I think that at that moment we are aware of the mutual interest of our campaign. Nah, itu adalah salah satu potongan wawancara terhadap Suhoki, ya, di mana Suhoki ini merupakan tokoh mahasiswa yang dijadikan panutan bagi mahasiswa zaman sekarang, ya, di mana sosok idealisnya itu menginspirasi mahasiswa untuk melaksanakan diskusi-diskusi tentang kondisi pemerintahan Republik ini, ya. Jadi kalian juga harus mencontoh bagaimana mahasiswa itu, terutama gerakan pemuda, itu dimana bisa menjadi pelopor untuk mengubah tatanan negara. Ya. Adapun aksi Tritura 66 ini itu nanti menuntut beberapa hal. Ya. Salah satu tuntutan dari Tritura ini, yang pertama ada bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Ya, sebelum kita bahas ini, kalian lihat dulu cuplikan di sini, ya. Kawan-kawan sekalian, mari kita menyanyikan lagi kembali Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Halo Bandung. Nah, itu adalah salah satu cuplikan tentang protes yang dilaksanakan oleh aksi mahasiswa terhadap protes terhadap pemerintahan Soekarno. Nah, adapun isi Tritura ini yang pertama adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Jadi, ketika pasca gerakan 30 September itu memang sudah terbenak di dalam media-media bahwa yang melaksanakan atau dalang dari gerakan 30 September itu adalah PKI. Sehingga masyarakat sudah mulai merasa benci terhadap PKI bersama ormas-ormasnya, bersama underbow-underbownya, ya, seperti Garwani, kemudian ada pemuda ada pemuda-pemuda rakyat, kemudian ada Lekra. Nah, itu adalah merupakan ormas-ormas dari PKI, sehingga masyarakat berusaha untuk berharap kepada pemerintah agar pemerintah membubarkan PKI. Ya, kemudian ada bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur PKI. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa pasca gerakan 30 September itu Soekarno tidak membubarkan PKI. Malahan orang-orang yang berada di dalam kalangan PKI itu masih menjabat dalam kabinet Dwi Korah, kabinet bentukan Soekarno. Nah, ini yang menjadikan elemen mahasiswa sudah tidak percaya lagi terhadap terhadap kabinet Dwi Korah, terhadap pemerintahan Soekarno. Kemudian saat itu juga telah terjadinya inflasi yang sangat tinggi, sehingga harga-harga ekonomi sudah mulai, harga-harga bahan bakar, harga-harga bahan pokok itu mulai naik. Bahkan inflasi yang mencapai 600% itu sangat-sangat memberatkan rakyat. Maka dari itu, aksi Tritura ini juga menuntut agar menurunkan harga bahan bakar, terutama perbaikan ekonomi. Ya. Kemudian, Soekarno juga menganggap kalau misalkan aksi Tritura ini, ketika Soekarno menghadap mahasiswa, bukannya mengabulkan tuntutan mahasiswa itu, akan tetapi Soekarno malah menganggap kalau Tritura ini didalangi oleh asing, terutama pihak-pihak barat yang tergabung dalam nekolim atau neokolonialisme, ya, atau kolonialisme baru. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika Indonesia mengalami konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia itu merupakan suatu bentukan neokolonialisme yang dibentuk oleh
Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya, negara-negara barat. Nah, Soekarno menganggap bahwa aksi Tripura ini ditunggangi oleh pihak-pihak asing, ya, dan kemudian nanti pasukan Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden itu menghadang para demonstran untuk lanjut ke Istana Negara. Dan di sini juga nanti, ya, kita lihat di sini nih, ya, itu ada sosok Arif Rahman Hakim, ya, sebagai tokoh yang nantinya gugur dalam aksi Tripura. Nah, dia adalah salah satu juga yang menjadi sosok idealis mahasiswa, ya. Jadi aksi Tripura ini nantinya menjadikan desakan bagi pemerintah untuk membentuk kabinet baru, untuk membentuk pemerintahan yang baru. Nah, setelah aksi Tripura ini nanti muncul Super Semar. Nah, Super Semar ini membuat Soeharto menjadi dikenal oleh kalangan rakyat saat itu, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Soeharto sudah mulai tersohor pasca aksi operasi militer pembebasan Irian Barat. Nah, Soeharto di sini itu sudah mulai menjabat sebagai presiden, bukan presiden, tapi pejabat presiden. Super Semar ini dianggap sebagai suatu tanda agar Soeharto mengamankan situasi negara. Situasi negara saat itu memang sedang kacau-kacaunya. Soekarno sebagai pejabat presiden dianggap tidak bisa menghentikan atau tidak bisa mengatasi kekacauan negara saat itu. Maka ditunjuklah Soeharto sebagai sebagai pelaksana tugasnya, ya. Jadi walaupun sebenarnya Super Semar ini menimbulkan pro kontra, apakah surat ini hanya sebatas kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dari Soeharto atau hanya sebatas untuk mengamankan situasi negara saja, yang sampai sekarang masih belum diketahui, ya. Yang jelas Super Semar ini menjadi salah satu tanda yang dilaksanakan oleh Soeharto untuk menjadi sebagai pejabat presiden, ya. Jadi kewenangan-kewenangan eksekutif yang awalnya diemban oleh Soekarno ini nanti diemban oleh Soeharto. Ya. Ini adalah surat perintah 11 Maret itu. Walaupun sebenarnya ini juga masih ditanda kontroversi. Apakah benar surat perintah ini sudah ditandatangani oleh Soekarno? Ya, maksudnya tanda tangan Soekarno ini kan juga kalau kalian baca di di artikel-artikel masih meninggalkan tanda tanya. Apakah Soekarno benar-benar secara sadar menandatangani surat perintah ini atau tidak? Ya, jadi yang jelas Super Semar ini atau surat perintah 11 Maret ini itu menjadi tanda kewenangan Soeharto dimulai, ya, kewenangan Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, kemudian langkah-langkah Soeharto pasca Super Semar, ya, langkah-langkah yang pertama, Soeharto di sini nanti sebagai pejabat presiden itu nanti mengadakan konferensi ekonomi antara TNI AD dengan Fakultas Ekonomi UI, ya. Tadi kan sudah dijelaskan, ya, bahwa setelah ekonomi Indonesia hancur tahun 60-an itu banyak mulai kesenjangan-kesenjangan ekonomi, banyak kemiskinan-kemiskinan. Soeharto sebagai pelaksana tugas dari Super Semar itu yang diberikan amanat untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia saat itu nanti mengadakan konferensi ekonomi bersama TNI AD dengan FEUI untuk melaksanakan mengatasi bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia kembali pulih. Nah, kemudian Soekarno juga nanti membentuk kabinet Ampera. Ini adalah kabinet yang dibentuk oleh Soeharto maksudnya, ya. Yang dibentuk oleh Soeharto untuk mengamankan negara dan menggantikan kabinet Dwi Kora, ya. Dan Ampera ini singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, ya. Jadi Soeharto nanti menjadi presidiumnya, menjadi mandatarisnya, ketua dari kabinet Ampera ini. Kemudian ada pelarangan ajaran Marxisme, ya. Ketika Marxisme di Indonesia merajalela dari tahun 40-an, dari tahun 55, ketika ditandai dengan menangnya PKI sebagai partai terbesar, partai pemenang pada pemilu tahun 55, akhirnya nanti PKI mulai dilarang pasca Super Semar. Bagi Soeharto, PKI dianggap sebagai dalang utama dari gerakan 30 September, sehingga ajaran-ajaran yang dianut oleh PKI, terutama ajaran Marxisme, itu nanti tidak diperbolehkan di Indonesia, dilarang di Indonesia. Dampaknya apa? Soeharto nanti membubarkan PKI. PKI dibubarkan bersama ormas-ormasnya, dan PKI juga nanti dianggap sebagai partai terlarang. Organisasi-organisasi yang melaksanakan, yang menganut paham-paham Marxisme,
ya, Marxisme-Leninisme, kemudian Maoisme, kemudian nanti dilarang di Indonesia. Dan akhirnya nanti tokoh-tokoh seperti DN Aidit, kemudian ada tokoh-tokoh Subandrio yang tergabung di dalam kalangan-kalangan PKI, yang tersentuh kalangan-kalangan PKI itu nanti dipenjara dan diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa. Nah, orang-orang yang terlibat dalam gerakan 30 September itu nanti disidang dalam sidang Mahmilub, ya, Mahkamah Militer Luar Biasa, ya, di mana sidang ini menganggap bahwa yang dilaksanakan oleh oleh PKI ini, gerakan 30 September ini sudah mencakup sebagai gerakan coup, ya, atau gerakan makar, ya, gerakan kudeta, di mana pemerintah saat itu sudah tidak mentoleransi yang namanya kudeta, ya, sehingga orang-orang yang tergabung dalam PKI, kalangan-kalangan yang bawahan-bawahannya ormas-ormas PKI seperti Pemuda Rakyat, kemudian ada Gerwani, kemudian ada Lekra, ya, Lembaga Kebudayaan Rakyat, itu nanti orang-orangnya di penjara, ya, bahkan ada yang di penjaranya itu tidak melalui peradilan, ya. Kalau kalian juga tahu Pramudia Anantatur, dia juga pernah diadili dalam sidang-sidang ini, ya. Nah, ini juga salah satu tokoh pemerintahan di dalam pemerintahan yang diadili dalam pemerintahan dalam sidang Mahmilub, ya. Vanaf het ogenblik dat president Sukarno zijn denkbeelden over de geleide democratie introduceerde, trad één man steeds sterker op de voorgrond, Dr. Subandrio. Nah, Dr. Subandrio ini juga salah satu pejabat pemerintahan yang dianggap memiliki keterkaitan dalam gerakan 30 September, sehingga beliau diadili dalam sidang Mahmilub. Ya, jadi orang-orang yang tergabung, yang dianggap tergabung dalam gerakan 30 September itu nanti disidangkan di dalam Mahmilub. Ya, bahkan orang-orang yang PKI yang di kampung-kampung atau di daerah-daerah itu nanti banyak dihakimi secara dihakimi massa, ya. Itulah yang nantinya menjadi kekacauan yang menjadikan orang-orang PKI, ex-PKI terutama itu nanti dijadikan sebagai tokoh yang terlarang, orang-orang yang dianggap cap buruk bagi masyarakat pasca gerakan 30 September. Nah, kemudian ada transisi kekuasaan. Nah, transisi kekuasaan ini merupakan sebuah perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Nah, ini ditandai dengan kesehatan Soekarno yang semakin menurun, ya. Kesehatan Soekarno yang semakin menurun ini dianggap sebagai pertanda bahwa kekuasaannya sudah mulai berakhir. Ketika Soekarno dipertemukan di dalam sidang istimewa MPRS, ya, nanti MPRS itu meminta pertanggungjawaban Soekarno terhadap masa pemerintahannya, terutama pasca gerakan 30 September. Akhirnya nanti tanggal 7 Maret ini, tanggal 7 Maret tahun 67, Soekarno mempertanggungjawabkan kekuasaannya dalam pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Nawah Aksara. Tapi sayangnya pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS, ya, yang dipimpin oleh siapa? Oleh Ahmad Haris Nasution. Nah, Ahmad Haris Nasution ini, MPRS ini menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Soekarno ini itu tidak menyentuh sama sekali terhadap gerakan 30 September. Ya, jadi bahwa MPRS itu malahan menginginkan ada hal yang mencakup gerakan 30 September. Asal usulnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Dan ternyata gerakan 30 September itu tidak digubris di dalam pidato Nawah Aksara ini, ya. Jadi pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno itu ditolak oleh MPRS, dan akhirnya ketika pidato ini ditolak, MPRS nanti mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai presiden. Jadi presidennya itu, jabatan Presiden Soekarno-nya itu dicabut oleh MPRS, dan akhirnya nanti MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Ingat ya, di sini Soeharto itu masih sebagai pejabat presiden saja. Jadi bukan presiden yang resminya gitu, tapi dia hanya sebatas orang yang melaksanakan kewenangan-kewenangan eksekutif, kewenangan-kewenangan presiden yang dulunya diemban oleh Soekarno, sekarang diemban oleh Soeharto, ya. Jadi tahun 67 itu masih diemban oleh pejabat presiden itu diemban oleh Soeharto. Akhirnya nanti setahun kemudian, baru Maret tahun 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden RI kedua, ya. Jadi Presiden Soeharto itu baru dilantiknya tahun 68, ya, dilantik sebagai Presiden RI. Dan dimulailah tanda
masa Orde Baru ya. Jadi Orde Baru ini sebenarnya ciptaan dari orang-orang Orde Baru ya, seperti Nasution, kemudian ada Soeharto yang menyebut bahwa Presiden Soeharto ini merupakan presiden masa baru ya, masa pemerintahan baru ya. Jadi kalau pemerintahan lama itu adalah pemerintahan Orde Lama, itu pemerintahan yang sudah usang. Ya, jadi Orde Baru itu merupakan juga pemerintahan Soeharto ya, atau disebut juga sebagai demokrasi Pancasila yang menjalankan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Jadi salah satu semboyan dari demokrasi Pancasila ini merupakan memurnikan atau menjalankan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Jadi kalau zamannya Orde Lama itu kan zamannya Soekarno, disebut juga sebagai zaman demokrasi terpimpin. Nah, kalau zaman Orde Baru itu disebut demokrasi Pancasila ya, atau rezimnya Soeharto yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun ya, dari tahun 66 sampai 98 ya. Jadi ada fenomena yang sama juga sebenarnya. Jadi tahun 66 itu kan mahasiswa Soekarno turun karena dilengsarkan juga oleh mahasiswa, dimulai dari aksi Tripura. Soeharto pun sama, nanti lengser juga dilengsarkan oleh mahasiswa gerakan 98 ya. Jadi di sini tahun 66 atau tepatnya tahun 68 itu dimulainya transisi Orde Baru, dimulainya pemerintahan baru ya, Presiden kedua Republik Indonesia. Dimulai nanti muncul kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan Presiden Soekarno ya. Seperti nanti mulai muncul pemulihan terhadap negara-negara barat dengan blok barat, kemudian ada lain sebagainya ya. Kita bahas untuk kebijakan Presiden Soeharto di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk video itu, mudah-mudahan mengerti ya. Selebihnya kalau misalkan tidak ada yang dipahami bisa langsung japri saja. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.